Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hairani dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, NIM 106. Di sini saya akan membuat video riset untuk memenuhi tugas mata kuliah masalah kebijakan pembangunan. Nah, di sini saya mengambil tentang materi distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Nah, di sini distribusi pendapatan menunjukkan seberapa meratanya hasil pembangunan suatu daerah yang diterima oleh suatu kelompok masyarakat yang dapat terdistribusi. Nah, pemerataan pembangunan sendiri bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, kemudian memperkecil kesenjangan antar wilayah, dan juga pemerataan pembangunan atau infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan dapat dilihat dari tolak ukur melalui satu kurva Lorenz atau menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kemudian ada juga indeks atau rasio Gini, yaitu suatu koefisien yang menjelaskan kadar kemerataan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir ada kriteria Bank Dunia, yang didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengkaji faktor-faktor ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Pasuruan. Untuk mengetahui seberapa besar sih ketimpangan distribusi pendapatan di Pasuruan ini sendiri, kita bisa melihat tabel indeks rasio Gini yang ada di BPS. Dan yang saya temukan data terakhir pada tahun 2017 sebesar 0,38. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, saya akan melakukan wawancara singkat bersama dengan salah satu warga dari Pasuruan. Berikut wawancaranya. Jadi di sini kan saya akan mengkaji faktor-faktor ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Pasuruan. Nah, pastinya untuk mendapatkan informasi yang tepat, saya harusnya bertanya kepada salah satu penduduk Pasuruan. Oke. Jadi menurut Mbak, apa saja sih faktor-faktor yang memunculkan ketimpangan ini? Mungkin bisa disebutkan. Baik Mbak, kalau menurut pandangan saya, yang adanya ketimpangan atau kesenjangan di antara kota Pasuruan ini yaitu yang pertama itu adanya pembangunan wilayah, perbedaan pembangunan wilayah antara wilayah selatan dengan wilayah utara atau pesisir ini. Faktor ini disebabkan karena di wilayah selatan itu lebih dominan, itu orangnya itu terkenal dengan perkotaannya Mbak. Oh iya. Ya, kalau di sisi utara itu lebih terkenal dengan kayak komunitas atau kayak permukiman yang kumuh gitu Mbak. Jadi seakan-akan perbedaannya itu sangat miris sekali di antara selatan dengan utara Mbak. Kalau menurut Mbaknya sendiri, apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan perbandingan wilayah antara Pasuruan Selatan dengan Pasuruan Utara? Ya, kalau menurut saya sih Mbak, ya kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pembangunan wilayah yang ada di sebelah utara. Dulu kalau nggak salah itu tahun 2018 Mbak, itu pemerintah itu mempunyai rencana pembangunan tempat wisata ada di sebelah utara. Lebih tepatnya itu di pelabuhan Mbak, yang bertujuan itu akan membangun perekonomian yang ada di masyarakat situ Mbak, membangun dan serta memberikan solusi untuk mengatasi ya, memberikan solusi untuk mengatasi antara kesenjangan yang ada di selatan dengan yang di utara. Jadi agar merata Mbak, agar biar tidak ada perbedaan antara selatan dengan utara. Itu sih hanya rencana Mbak, dan sampai sekarang pun belum terlaksana. Kemudian kalau boleh tahu faktor apa lagi ya Mbak yang menyebabkan adanya ketimpangan ini? Mungkin bisa disebutkan. Di sini tuh Mbak, faktornya itu bisa jadi dari faktor ekonomi Mbak. Karena di sini itu mayoritas masyarakat yang ada di Pasuruan pesisir ini, mayoritas itu kerjanya itu yaitu nelayan Mbak. Kalau nelayan berarti mereka punya perahu dong atau kapal? Enggak segitu juga sih Mbak. Rata-rata itu di sini tuh mayoritasnya itu buruh nelayan Mbak. Jadi yang punya perahu ataupun kapal itu cuma 1-2 orang. Jadi yang lainnya itu cuma mengikut jika jadi buruh nelayan gitu loh Mbak. Oh, seperti itu ya. Yang jadi juragan itu cuma ya 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu Mbak. Jadi yang lainnya itu.
Yang lainnya hanya ikut gitu ya. Dan perekonomiannya mereka dan perekonomiannya yang ada di sini tuh juga bergantung pada nelayan itu aja, Mbak. Berarti sumber pendapatan mereka dari laut begitu. Sumber daya. Kalau dari Mbaknya sendiri mungkin tahu atau punya kenalan kalau dari Pasuruan Selatan sendiri itu mata pencariannya atau sumber pendapatannya itu seperti apa? Apakah dari laut juga? Kalau di sebelah selatan itu, Mbak, rata-rata itu dari industri, Mbak, ataupun dari perkantoran gitu. Iya, rata-rata. Gini Mbak, maaf sebelumnya. Ya. Kan tadi kita tuh berbicara soal mayoritas mata pencarian masyarakat pesisir itu mereka sebagai nelayan. Pastinya mereka yang menjadi nelayan kan ya Laki-laki. yang laki-laki, Dominan ya dominan laki-laki. Sekarang saya pengen tahu Mbak, untuk wanitanya sendiri di pesisir itu mereka mempunyai aktivitas seperti apa atau bagaimana? Gimana ya, Mbak ya? Sebenarnya sih prihatin banget kalau di daerah pesisir sini, Mbak. Yang wanita itu rata-rata itu ibu rumah tangga, Mbak. Loh, gini Mbak, kalau ibu rumah tangga itu kan pastinya mereka yang tua-tua. Saya bertanya yang ini Mbak, yang usia muda. Yang usia muda, apakah mereka kerja atau ya gimana lah? Ya ada sih, Mbak, yang bekerja. Ya setelah lulus SMA, ada yang kerja di industri, ada yang bahkan lulus SMP, ada yang bahkan jadi kayak operator ada di perkantoran gitu, ada Mbak sebagian. Tapi rata-rata di sini itu, Mbak, anak yang sudah lulus SD ataupun bahkan SMP, untung-untung itu SMA, Mbak. Iya. Itu dia itu menganggapnya itu pendidikan yang paling tinggi bagi mereka. Terus kita tuh ngapain? Melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Ujung-ujungnya ya hidupnya perempuan itu kan ujung-ujungnya ya di dapur, masak, melayani suami, beres-beres rumah gitu, Mbak. Jadi nggak ada kata-kata bagaimana sih caranya aku bisa menjadi wanita yang berkarir, wanita yang terpandang atau gimana gitu, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak ya. Jangan salah sangka dulu ya. Dikiranya nanti saya menyelek-nyelekkan wanita yang ada di pesisir sini, Mbak ya. Sebenarnya sih ada, Mbak, wanita berkarir itu ada yang tugasan di kota, di luar kota, bahkan ada yang jadi manajemen konveksi, Mbak. Terus bahkan ada yang jadi tugasan yang ada di luar negeri. Tapi sayangnya prihatin banget, Mbak, gitu loh, Mbak. Prihatin banget. Mereka itu kayak nggak ada pandangannya gitu loh, Mbak. Mereka iya, tertutup oleh wanita yang nikah muda gitu, Mbak. Jadi seakan-akan mereka itu nggak ada, oh iya kalau di pesisir itu emang nggak ada wanita yang berkarir. Cuma ya adanya itu aja, Mbak, gitu. Jadi mereka itu tidak bisa dipandang oleh masyarakat luar, karena masyarakat luar itu mengiranya ngertinya lumrahnya gitu. Lumrahnya itu di sini seperti itu. Jadi gitu. Mungkin Mbaknya bisa mengambil kesimpulannya secara menyeluruh. Ya, bisa jadi, Mbak, adanya kesenjangan yang ada di Pasuruan kota ini bisa dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah, Mbak, serta dukungan juga dalam hal pendidikannya juga. Terus sama dengan sumber daya manusianya yang rendah, Mbak, jadi kapasitas pendapatannya juga ikutan rendah, Mbak. Iya, berpengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh. Ekonomi sama pendidikan itu sangat berpengaruh, Mbak, bagi masyarakat pesisir sebelah sini. Oke, baik. Terima kasih, mungkin cukup sekali. Terima kasih atas partisipasi Mbaknya untuk menjawab semua pertanyaan saya tadi. Saya juga mohon maaf kalau ada salah. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan maupun disebutkan oleh narasumber saya barusan, berikut terdapat usaha pemerataan distribusi pendapatan yang mungkin dengan adanya usaha ini dapat mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Pasuruan. Usaha pemerataan ini terdapat 8 jalur pemerataan. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yaitu sandang, pangan, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan kesempatan kerja. Yang keempat, pemerataan pembagian pendapatan. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan bagi usia muda dan kaum wanita.
Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah. Dan yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.